Para generasi Buddhis yang berbudi, Omitofo, pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada semua yang ikut dalam training yang diadakan oleh wihara kita di puncak pada hari yang berbahagia. Demikianlah saya menyampaikan sedikit pesan-pesan untuk para generasi Buddhis yang ikut dalam kegiatan di puncak ini dengan Buddhist Dharma Fund, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia setiap tahun berjalan dengan lancar. Dharma Fund tujuannya kita saling mengenal, saling memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk seterusnya menjadi seorang umat Buddha yang saleh. Demikian kita pada zaman yang modern ini, agama Buddha sangat membutuhkan generasi Buddhis yang memiliki kekuatan Dharma. Dan pada zaman sekarang ini juga, kalau generasi Buddhis tanpa memiliki Dharma dan pandangan-pandangan luas, kita nggak bisa mencapai tujuan menjadi seorang umat Buddha yang memiliki pandangan kebenaran. Saya selalu mengutarakan, menjadi seorang umat Buddha, pertama-tama kita harus memiliki pegangan yang kuat. Kesatu, kita harus berlindung kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Triratna inilah menjadi junjungan tinggi bagi kita semua. Dan yang kedua, di dalam berlindung kepada Buddha Dharma, kita harus mengerti apa yang disabdakan oleh Buddha kepada umat dan manusia di bumi ini tidak terlepas dari pengertian mengenal hukum sebab akibat. Pada zaman sekarang ini, teknologi semakin hari semakin tinggi. Banyak kenyataan-kenyataan yang bisa kita dapatin, terutama tentang hukum karma ini. Serta banyak sastra atau orang-orang yang terkenal atau orang filosofi mengerti dan mempelajari tentang hukum karma, tetapi mereka itu harus mengambil satu kenyataan. Maka, kalau kita menjadi seorang umat Buddha generasi yang berbobot, tentu dia mengenal hukum sebab akibat. Sebab sampai dimanapun perjalanan kita,
orang yang pintar, orang yang bodoh, orang yang kaya, orang yang miskin, semuanya tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Nah, maka setelah itu pada zaman sekarang ini, sebagai seorang generasi muda, kita harus memiliki satu potensi yang kuat menjadi manusia yang baik, yang bijak. Tentu harus memiliki satu kepedulian bersama, di mana kepedulian ini peduli kepada agama kita, rumah tangga, orang tua, ibu dan bapak, di sekolah, bahkan guru, serta di masyarakat pada umumnya. Nah, bila mana manusia yang berbobot tidak berani pun berbuat sedikit kesalahan kepada agamanya, kepada rumah tangga, serta di masyarakat umum. Dalam menjalankan Buddha Dharma, dia selalu mau belajar dari pengabdian, dia belajar lebih banyak. Jadi potensi yang kuat, potensi yang besar menjadi seorang yang memiliki pandangan atau memiliki kekayaan dharma. Tentu dia mulai harus belajar rendah hati. Di dalam lingkungan bersama, kalau manusia yang egois, yang ego, tidak maupun sedikit peduli kepada lingkungan, kepada organisasi, atau kepada keluarga di masyarakat kita ini. Tentu seperti apa yang disabdakan oleh Buddha, orang yang bodoh penuh dengan egois, ego. Kalau manusia yang bijak, dia selalu bisa merenung, memikirin orang lain banyak. Maka itu Dharma Fund yang kita adakan kegiatan di puncak ini, marilah kita saling memberi. Marilah kita saling belajar. Marilah kita saling memperkuat keyakinan kita sebagai seorang umat Buddha. Tentu dari keragaman yang lain, mungkin ada yang bisa mengerti bahasa Mandarin, ada yang bisa mengerti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi beragam ini belum tentu perbedaan. Yang penting itu tujuannya sama. Di wihara kita, para ibu, bapak, atau upasaka-upasika, sukarelawan, sampai ke generasi atau regenerasi yang akan datang. Kita mengembangkan Buddha Dharma melalui Zili Lita. Kita sendiri mau belajar mandiri, dan kita juga mau belajar saling membagi. Semangat Bodhisattvayana. Tentu mau mencapai semangat Bodhisattvayana ini, kita harus memiliki satu pandangan yang benar, yaitu
potensi yang kuat mengenal dharma yang baik serta praktek dharma yang baik. Tidak ada musuh dari luar. Musuh yang paling besar adalah di dalam jati diri kita sendiri. Maka itu, kalau orang yang selalu praktek latihan dharma, merenung pada diri kita sendiri, memikirin perasaan orang lain, barulah kita bertindak sesuatu. Maka manusia yang bijak ini, dia selalu bisa memikirin orang lain. Kalau manusia yang emosional, itu adalah makhluk yang bodoh. Maka kita harus memiliki potensi yang baik, yang kuat, keragaman, tidak kebersamaan. Tapi tujuannya sama. Kita semua belajar menjadi calon bodhisattva. Suatu saat tekad yang kuat udah bisa mandiri, kita menjadi calon Buddha. Maka sebelum menjadi calon bodhisattva, menanamlah karma-karma baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Nah, bodhisattva artinya semangat kebersamaan atau semangat universal. Dalam perkataan, pikiran, perbuatan, kita tidak menyimpang dari satu, yaitu pandangan kebenaran. Maka di dalam Buddhis Mahayana selalu menekankan bodhicitta. Artinya kalau orang yang mau memiliki perkataan, pikiran, pandangan yang benar, dia harus belajar dulu, belajar rendah hati. Maka di dalam Buddhis Mahayana ada disebut semangat tekad ikrar para Buddha dan para bodhisattva. Kita boleh belajar dharma. Tapi kalau kita salah, harus selalu mau mengaku kesalahan kita, bertobat. Dengan tata cara atau tradisi yang kita belajar melalui namaskara kepada para Buddha, melafal nama Buddha atau membaca Maha Sutra atau sutra dari Mahayana, kita mau memperbaiki diri kita. Maka seorang manusia bijak, dia selalu mengabdi, memiliki bakti. Dia merasa perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti telah melanggar perbuatan dosa yang dilakukan terhadap orang tuanya sendiri. Maka calon-calon bodhisattva, dia selalu melihat semua makhluk di dunia ini. Yang laki-laki adalah orang tua bapaknya. Yang perempuan adalah ibundanya. Maka kalau kita bisa belajar rendah hati, ya, artinya menyesal pertobatan itu belajar rendah hati. Setelah kita sadar tekad calon bodhisattva atau tekad kita dengan tekad bodhisattva menyatu, maka kita
telah mencapai tujuan kita yang sama, yaitu tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi berbuatlah lebih banyak, mementingkan orang yang lebih banyak. Nah, maka pada kesempatan ini selalu orang menanya, bodhicitta itu apa disebut dengan bodhicitta? Maka saya memberikan sedikit pandangan. Seorang umat Buddha yang memiliki semangat bodhicitta, dia selalu belajar rendah hati, menyesal pertobatan, bertekad di depan altar para Buddha, para bodhisattva, dan selalu bakti kepada semua makhluk, menganggap semua makhluk seperti orang tua, ibu, dan bapaknya. Dan yang kedua, setelah kita memiliki tekad yang besar, tekad rendah hati, kita mulai masuk ke tekad ikhlas yang kuat, yaitu semangat bodhisattva. Tekad ini tidak berani sedikit pun kita menanam dosa-dosa karma yang buruk kepada orang lain. Maka bodhicitta yang kedua yaitu ikhlas, tekad ikhlas. Berbuat sesuatu, dia selalu memikirin apakah perbuatan saya orang lain telah mendapat sesuatu atau keberhasilan. Jadi bukan cuma mementingkan diri kita sendiri. Kalau manusia yang memiliki pandangan atau memiliki keyakinan dia mau sembahyang, belum tentu dia memiliki bodhicitta yang kuat. Kalau orang yang suka nyencing, tapi tidak belajar pemberian. Jadi kalau udah nyencin mau meminta mujizat, imbalan kembali. Nah, inilah yang kita selalu menyebut pandangan sesat. Memang nyencin artinya fu fo wai tao, membela Buddha atau ajaran Buddha, tapi tidak mengerti dharma. Dia merasa kepentingan diutamakan pada dirinya. Maka manusia yang sesat akan menimbulkan masalah yang besar, akan menimbulkan suatu problem ataupun semakin hari semakin melekat, akhirnya menjadi seorang umat Buddha yang bodoh, tidak mengenal hukum sebab akibat. Dia merasa dosanya ditentukan oleh Buddha, ditentukan oleh orang yang besar. Kalau Guru Sakyamuni Buddha membabarkan Dharma, beliau selalu mengatakan, saya tidak bisa merubah karma siapapun. Artinya, jodoh nasib kita itu bukan ditentukan oleh saya, tapi Anda semua yang menentukan. Apakah mau menjadi seorang manusia yang besar? Artinya manusia besar itu memiliki pahala bodhisattva, pahala dharma, bukan pahala duniawi.
Kalau pahala duniawi anicca, tidak kekal. Pahala dharma, ya, pahala bodhisatwa memiliki tekad ikhlas. Jadi semakin orang yang berbuat lebih baik kepada orang lain, demikianlah itu pahala dharmanya. Semangat bodhisatwanya luar biasa. Manusia semacam ini tidak pernah mendapat bencana, penyakit, kehilangan. Manusia ini selalu hidup di dalam ketenangan batin. Pada hari tertentu kekurangan, tetapi cepat sekali apa yang dibutuhkan segera bisa terwujud. Nah, maka itu sekali lagi tekad ikhlas, berbuat sesuatu yang baik, bukan berbuat sesuatu yang merugikan, yang baik untuk lebih banyak orang. Kalau sekarang di dunia dagang begitu, orang cuan aja dapat keuntungan banyak, tidak memikirin, ngomong kasarnya, nyawa manusia itu juga tidak dipikirin, apalagi dipikirin, ya, keberuntungan untuk orang lain. Maka seorang manusia yang besar, dia selalu berbuat tekad ikhlas yang menguntungkan lebih banyak orang lain. Memberi itu bukan kita hilang, malah kita memberikan lebih banyak. Keuntungan itu datangnya lebih banyak. Kalau di dalam filosofi prasna paramita, dia tidak menilai dengan benda, sesuatu yang bisa dilihat. Bukan seperti kita bilang kekayaan itu harus dilihat adanya emas, ya, adanya tanah yang besar, rumah yang mewah, perhiasan yang banyak. Ini semua ini bukan milik kita. Suatu saat bisa meninggalkan kita. Maka kalau kita, manusia yang masih memiliki perbedaan yang kuat, dia selalu mengejar kekayaan duniawi yang penuh dengan perbedaan ini. Sebaliknya penderitaan pun selalu menyertai lebih banyak. Ada filosofi di Tiongkok mengatakan demikian. Yute Juyus. Kita mendapat pasti akan kehilangan. Kita mengejar kekayaan, harta, rumah yang mewah. Pasti kita kehilangan sesuatu. Banyak orang yang kaya belum tentu bisa menikmati kekayaannya. Artinya tidak bisa menikmati bahagia. Ya. Saya pernah membawa beberapa umat yang dekat di Singapura. Kita 20 tahun yang lalu sampai sekarang pun, bahkan setiap tahun berapa kali kita ke negara yang miskin. Ada umat-umat orang dagang, pernah kita saling membagi. Pada suatu waktu kita pergi ke Sri Lanka.
kita berdana untuk satu kampung. Itu di kampung itu Jiao Ye Mangju, orang yang masih belum dapat ilmu atau pendidikan, hidup di dalam alamiah atau kuno. Pada waktu kita memberikan sarung, makanan, buku, ya, tapi mereka itu semua umat Buddhis. Kita kasih gambar-gambar Buddha. Setiap orang itu mengambil, ya, lantas ditaruh di kepala. Waktu pulang itu semuanya senyum. Yang ikut paramita itu beberapa umat. Begitulah mereka ambil kesimpulan. Bahagia itu bukan kita memiliki, tapi kita kalau bisa memberikan untuk orang lain, orang senyum, kita pun merasa diri kita itu udah bangga, udah menemukan satu kebahagiaan. Demikianlah saling membagi umat ini telah mengatakan, kalau saya melihat pemberian kita kepada orang lain, selalu orang itu senyum, saya merasakan saya bisa menikmati kebahagiaan. Ini benar-benar kebahagiaan di dalam batin kita. Maka kalau orang yang kaya tidak mau berparamita, tidak mau peduli, tidak mau belajar memberi, dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Tidak lama kita lihat di media, ada seorang umat Buddha di Myanmar, orang yang kaya. Katanya dia udah mau meninggal dunia, tapi dia kaya raya. Dia minta orang kampung yang miskin semua barisan. Dia memberikan hartanya. Dia menyumbangkan hartanya untuk pemerintah membangun sekolah, membangun jalan. Ya, jadi kekayaan bukan takut kehilangan. Orang yang takut kehilangan itu bukan menikmati kekayaan. Kekayaan itu bisa kita nikmati, memberikan kebahagiaan orang lain, kita mendapat bahagia. Kita bisa menikmati kekayaan kita. Nah, maka tekad yang kedua yaitu tekad ikhlas. Berbuatlah lebih banyak kebahagiaan untuk orang lain. Dan yang ketiga, jangan segan-segan ragu kita menyalurkan jasa yang baik untuk orang lain yang menderita. Manusia bodoh dia selalu memikirin dia. Apalagi waktu sembahyang, nianjing, ada acara, upacara. Pertama-tama dia udah minta dirinya mau sehat, usahanya mau kaya, mintanya sampai ke anak, ke cucu, ke menantu, semua orang dimintakin. Itu bukan minta, itu bukan menyalurkan jasa baik, itu belajar, mempersempit pikirannya. Kalau orang yang besar, dia selalu menyalurkan jasa-jasa baik. Biarpun dia nian ipian xinjing, tapezhou sekali. Biarpun dia melafal, Omitoho Kuan Im Pusat. Semoga dalam ucapan pelafalan nama Buddha, saya doakan, saya nyalurkan jasa-jasa baik. Umat yang menderita segera mendapat penerangan hidup, mendapat prasna kebijaksanaan. Nah, maka semangat bodhicitta yang ketiga yaitu penyaluran jasa. Berbuat sedikit pun
kita boleh menyalurkan jasa. Apalagi kita umat Buddha, ada yang melafal Kuan Im Pusat sampai ribuan kali. Kalau pagi sore baca Tapeco Sincin, baca Sanskrit, ya, Tapeco Mahakaruna, Prasna Paramita Hidayah Sutra, baik saja guru mantra, itu boleh aja kita. Sucikan hati dan pikiran kita. Kita juga mengharapkan semua makhluk yang menderita bisa mensucikan, mendapat kekuatan pengendalian diri. Semoga semuanya selalu bisa mendapat kesucian kemurnian dalam batinnya. Nah, inilah bisa saya sampaikan menjadi seorang generasi yang berbobot, generasi muda yang berhasil, generasi muda yang memiliki kebesaran. Jadi semua ini kita harus bisa menghadapi pada zaman sekarang. Belajar kepedulian. Itu belajar kepedulian itu kita belajar disiplin. Kita belajar, mulai kita belajar, ya, memperkuat keyakinan kita, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita harus selalu mengenal Buddha Dharma, tidak terlepas dari hukum karma. Selanjutnya, memiliki Dharma, fondasi yang kuat kita kembangkan. Menjadi calon bodhisattva. Suatu saat menjadi calon Buddha. Tapi mau menjadi calon bodhisattva harus memiliki ajaran yang kuat, yaitu Dharma Bodhicitta, belajar rendah hati, ya, merasa malu berbuat salah, selalu mau menyesal pertobatan. Bisa memiliki perasaan, ya, selalu memikirin perasaan orang lain. Tidak cuma memiliki, saya merasa dihina, dicela, wah merasa sakit hati. Nah, kalau orang semacam ini cepat timbul, ya, dendam musuh, benci. Inilah akar-akar menjadi makhluk hidup di alam penderitaan. Menjadi setan pun setan yang sangat sengsara. Maka itu sekali lagi, ya, saya mengharapkan mari kita kembangkan semangat bodhisattva atau semangat bodhicitta. Yang kedua, kembangkan ikhlar, tekad yang kuat. Dan ketiga, kembali lagi, semua pahala kita salurkan jasa-jasa baik untuk semua makhluk akan hidup di dalam kebahagiaan. Demikianlah telah saya sampaikan pesan-pesan saya, Dharma Fund Wihara Mahavirakara Pusat 2017 di Puncak. Selamat belajar, dan sekali lagi Omitohut kepada semua yang ikut dalam Dharma Fund ini. Omitoho.